Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dati Salvia dengan NIM 4820 1210 8077 kelas S1 Farmasi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi krim mikonazol. Preformulasi krim mikonazol. Rumus molekul C18H14Cl4N2O. Massa molekul 416,127 gram per mol. Struktur molekul bisa kita lihat. Pemberian serbuk hablur putih atau praktis putih berbau lemah, melebur pada suhu 178 derajat sampai 183 derajat, disertai peruraian. Kelarutan tidak larut dalam ether, sangat suka larut dalam air dan dalam isopropanol, suka larut dalam propilen glikol, agak suka larut dalam metanol, larut dalam dimetil formamid, mudah larut dalam dimetil sulfoksida. Selanjutnya, titik leleh 178 derajat Celcius hingga 184 derajat Celcius, pH 7,2, stabilitas dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya, dosis 2% dari 260 mg dari jumlah sediaan, penggunaan terapi anti jamur, wadah dan penyimpanannya dalam tub dan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya, pertimbangan formulasi. Permasalahan, mengapa memilih mikonazol nitrat menjadi zat aktif? Karena mikonazol nitrat mampu untuk merusak membran sel jamur, maka dari itu pemilihan bentuk sediaan krim lebih cocok untuk penggunaan pada topikal. Alasan pemilihan dosis 2%, karena untuk sediaan topikal mikonazol sangat baik untuk penetrasinya. Mengapa memilih sediaan berbentuk krim? Dipilih krim karena selain terdiri dari air yang merupakan fase luar, juga terdiri dari fase minyak yang berfungsi sebagai oklusif karena akan menutupi kulit dan menghambat air untuk menguap, membuat sel epidermis melunak sehingga obat dapat masuk ke dalam hingga menembus epidermis dan mencapai organ target, yaitu reseptor histamin yang ada di dalam dermis. Selanjutnya, pertimbangan farmakologi. Indikasi diindikasikan untuk pengobatan berbagai infeksi jamur kulit, termasuk kandidas kulit, tinea pedis kaki atlet, tinea cururis gatal atlet, tinea corporis kurap, panu, dermatitis seboroik, ketombe, dan anikomikosis kuku dan kaki. Efek samping yaitu rasa terbakar, gatal, hipersensitivitas lokal, reaksi kemerahan, menyengat. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap aktif bahan adiktif, pengawet atau basa. Beberapa produk mengandung alkohol atau bisulfitas dan harus dihindari pada pasien dengan intoleransi dikenal. Dosis 2%, 200 mg dari jumlah sediaan. Dosis pemakaiannya yaitu dioleskan 2-3 kali sehari. Selanjutnya, formulasi. Formula yang akan dibuat. Resime mikonazol nitrat 2%, asam benzoat 0,2%, butilen hidroksin 0,02%, cetil alkohol 5%, parafin liquid 30%, aqueous at 10 gram. Perhitungan bahan bisa kita lihat di layar. Perhitungannya menghasilkan mikonazol nitrat 0,2 gram, asam benzoat 0,02 gram, butilen 0,002 gram, cetil alkohol 0,5 gram, parafin liquid 3 gram, dan aqueous at 10 gram, menghasilkan perhitungan 6,278 gram. Selanjutnya, preformulasi eksipien. Aqueous, kegunaannya sebagai pelarut dan bisa teman-teman lihat rumus kimia pemberiannya. B. Butilen hidroksin sol, kegunaannya dalam
formula antioksidan konsentrasi 0,005 sampai 0,02%. C. Cetil alkohol, kegunaannya dalam formula agen pengemulsi, agen pengeras, water absorption 2-10%. Selanjutnya parafin, kegunaannya dalam formula parafin liquidum clarut, kegunaannya dalam formula sebagai emollient. Alasan penambahan zat tambahan, penambahan asam benzoat kisaran 0,1 sampai 0,2% berfungsi sebagai pengawet atau menghentikan pertumbuhan bakteri. pH dari asam benzoat adalah 2,5 sampai 4,5. Hal ini akan efektif dan cocok untuk penggunaan kulit di kulit karena pH yang optimal. Ditambahkannya butilen dengan konsentrasi 0,05 sampai 0,02% karena BHA merupakan antioksidan dengan aktivitas antimikroba, mampu menahan oksidasi dari lemak dan minyak, serta menjadi stabilisator untuk parafin. Pada penambahan cetil alkohol pada konsentrasi 5%, mampu menjadi agen pengemulsi antara minyak dan air, lalu pada konsentrasi tersebut bisa digunakan sebagai agen stiffing. Hal ini akan meningkatkan viskositas yang turun akibat adanya parafin liquid. Pada konsentrasi tersebut juga mampu sebagai water absorption. Hal ini akan memudahkan zat aktif terabsorpsi ke dalam kulit. Pada penambahan parafin liquid dengan konsentrasi 1-32% berfungsi sebagai emollient. Dengan penambahannya parafin, fase minyak bisa terpenuhi karena konsentrasi yang digunakan cukup besar. Parafin juga berfungsi sebagai menahan air, jadi untuk penggunaan krim tidak kering. Kemudian penambahan aquades, karena aquades memiliki peran sebagai pelarut fase air dan sifatnya yang stabil secara kimia pada semua bentuk fisik. Selanjutnya metode pembuatan. Disiapkan alat dan bahan, ditimbang semua bahan, mikonazol nitrat 0,2 gram, asam benzoat 0,02 gram, butilen 0,002 gram, cetil alkohol 0,5 gram, parafin liquid 3 gram, aquades 6,278 gram. Selanjutnya parafin liquid, butilen, dan cetil alkohol dileburkan di atas penanas air 70 derajat Celcius, merupakan fase minyak. Asam benzoat ditambah air secukupnya, kemudian dileburkan di atas penanas air dengan suhu 70 derajat Celcius, merupakan fase air. Mortir dipanaskan, fase air dan fase minyak dimasukkan ke dalam mortir. Ditambahkan mikonazol nitrat, diaduk menggunakan mixer Philips dengan kecepatan 300 rpm selama 10 menit. Ditambahkan aquades, panas sedikit demi sedikit et homogen, dimasukkan ke dalam wadah, dilakukan evaluasi. Yang pertama, organoleptis, kegunaannya untuk mengetahui estetika dari sediaan krim dengan menggunakan bantuan indera. Prosedurnya bisa teman-teman lihat ya. Syaratnya yaitu bentuk sediaan semi-solid, bau, warna, dan rasa sesuai formula. Selanjutnya, viskositas, kegunaannya untuk mengetahui pernyataan tahanan dari suatu sediaan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas akan semakin besar tahanannya atau semakin kental. Prosedurnya bisa teman-teman lihat, syaratnya 30.000 sampai 200.000 CPS. Selanjutnya, evaluasi pH, kegunaannya untuk mengetahui estetika dari sediaan krim dengan menggunakan bantuan indera. Prosedurnya bisa teman-teman lihat, syaratnya 4,5 sampai 7,5. Evaluasi krim, kegunaannya adalah sebagai untuk mengetahui tipe dari sediaan krim. Prosedurnya bisa teman-teman lihat, syaratnya jika O per W maka dengan metilen blue akan menghasilkan warna biru, sedangkan untuk tipe W per O akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya, evaluasi homogenitas, kegunaannya untuk mengetahui dan mengamati susunan partikel yang berbentuk dari sediaan sampel homogen atau tidak. Prosedurnya bisa teman-teman lihat, syaratnya adalah homogen.
Selanjutnya, evaluasi daya lekat. Kegunaannya untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sediaan untuk menyerap ke dalam kulit dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sediaan untuk melekat pada permukaan kulit. Prosedurnya bisa teman-teman lihat secara seksama di layar. Memiliki syarat lebih dari 4 detik. Selanjutnya, evaluasi daya sebar. Kegunaannya adalah untuk mengetahui kecepatan penyebaran dan menjamin pemerataan krim saat diaplikasikan pada kulit. Prosedurnya juga bisa teman-teman lihat di layar. Syaratnya adalah 2-300 detik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.